setan maha pemberi segala yang aku dan keturunan-keturunanku miliki. Disutradarai oleh Rocky Suraya, film ini berkisah tentang kakak beradik indigo yang dihantui oleh fenomena gaib di sekitaran mereka. Seiring bertambahnya usia, kejadian mistis yang melanda terasa semakin menyiksa dan berbahaya. Agar terbebas dari teror gaib yang terus mengganggu, mereka menemui seorang ahli supranatural untuk menutup kemampuan mata batin. Naas, perjuangan mereka tidak bisa dilalui dengan mudah. Kakak beradik itu harus berhadapan dengan sosok paling mengerikan di atas muka bumi yang sudah mengincar nyawa mereka sejak kecil dulu. Mampukah mereka melawan iblis yang selama ini membayangi? Berikut ceritanya. Di sebuah villa Bogor tahun 2006, Wisnu dan Mira Adiwirya sudah tak sabar menunggu kedatangan Sekar. Begitu melihat mobil masuk gerbang, mereka berdua lari ke pintu untuk menyambut sang ahli supranatural. Mereka meminta bantuan terkait putri kecil bernama Zora yang didiagnosa menderita berbagai macam gangguan mental. Mira meyakini putrinya itu adalah anak baik dan normal, apalagi kecerdasan intelektual Zora di atas rata-rata. Wisnu mengungkapkan jika Zora memang sering berbicara sendiri dengan teman khayalan yang bernama Widuri. Bahkan, Zora menggambar sosok Widuri sebagai wanita hamil yang berseragam seperti pelayan. Hal itu membuat Mira teringat dengan perkataan Pak Agus, kepala asisten rumah tangganya yang menduga jika Zora memiliki indera keenam. Mereka menghubungi Sekar untuk memastikan apakah Zora benar-benar mengalami gangguan mental atau dilahirkan sebagai anak indigo. Tak berselang lama, Zora turun dari kamarnya seperti sedang mencari sesuatu. Ternyata anak itu sedang bermain petak umpet dan mencari keberadaan Widuri. Wisnu meminta Zora untuk menyapa tamu mereka Sekar. Setelah berkenalan, Sekar langsung melihat spektrum aura Zora yang berwarna nila, yaitu spektrum untuk orang indigo. Sekar menegaskan jika kemampuan Zora tidak ditutup, seiring bertambahnya usia, anak itu akan bisa melihat, berkomunikasi, bahkan melepas sukmanya untuk melalang buana ke dunia tak kasat mata. Zora memanggil Sekar untuk ikut mencari di mana Widuri berada. Sekar yang berada di bawah meja berkata, Widuri akan menghentakkan kakinya sebagai clue agar Zora lebih mudah menemukannya. Mereka berdua mendengar dari lantai atas dan langsung lari menyambangi suara hentakan itu. Saat masuk ke sebuah kamar, Sekar melihat lukisan wanita hamil yang mengerikan dengan nuansa hitam legam. Zora memanggil dari luar, namun pintu belakang anak itu membuka dengan sendirinya. Wisnu langsung mendobrak pintu kamar itu di mana Zora sudah berbaring kesakitan. Ternyata perut anak itu terluka dengan bekas cakaran yang cukup dalam. Sekar berkata sosok yang bernama Widuri hendak merasuki tubuh Zora dan menguasai jiwanya. Tampaknya Sekar sudah tahu niat jahat dari iblis yang menjelma sebagai Widuri itu. Ia sampai melamun menahan tangis saat mengetahui betapa bengisnya si iblis jahat. Wisnu dan Mira terus merengek memohon pada Sekar agar mata batin Zora ditutup. Mereka juga meminta agar Zora dihipnotis untuk melupakan kenangan indigo masa kecil. Dan film pun dimulai. 17 tahun kemudian, tepatnya di kota Jakarta 2023, Zora yang berusia 26 tahun mengadakan pameran seni lukis dari karyanya sendiri yang bertema kemanusiaan. Ia menegaskan makna dari setiap lukisan yang menggelitik para manusia serakah yang tidak tahu diri. Ia menegaskan alasan bumi menjadi tidak tentram adalah karena ulah dari manusia itu sendiri. Ia menunjukkan patung karya Gending Wiyogo yang sangat terkenal kesakralannya. Cat merah yang digunakan untuk menghiasi bibir patung itu berasal dari darah suci wanita Jawa. Mereka juga menyorot mitos yang meyakini bahwa patung tersebut ada isinya. Zora menegaskan jika ia sendiri tidak pernah melihat patung itu hidup. Namun setiap malam, patung penari itu harus disimpan di dalam ruang yang dingin agar kualitas tetap terjaga. Setelah menjalani rapat jajaran direksi, Aksa langsung menemui Zora untuk memberi selamat atas kesuksesan pameran lukisan. Ia juga menceritakan tentang hasil rapat di mana pembangunan hotel megah di Surabaya akan tetap dilanjutkan. Zora justru meminta kekasihnya untuk segera resign dari perusahaan orang tuanya sendiri.
Ia tak mau anak turunnya nanti bernasib sama seperti dirinya, di mana orang tua dan kakek mereka sibuk mengurus perusahaan sampai lupa keluarga. Bahkan mereka melakukan cara tak bermoral demi memajukan perusahaannya sendiri. Ia tak mau Aksa menjadi pria rakus gila materi seperti Pak Yudi dan seluruh jajaran direksi di perusahaan orang tua. Aksa meminta Zora untuk tetap tenang dan fokus pada pameran galerinya itu. Apalagi mereka sudah merencanakan pernikahan yang akan dihelat 5 bulan lagi. Secara mengejutkan, Zora mendapat telepon dari sekolah adiknya SMA Mulia Bangsa. Zora langsung menemui kepala sekolah Ninda yang ternyata selama 4 hari ini Ninda sering bolos sekolah dan tidak mau masuk ke ruang kelas. Ninda berkata ada hal yang mengganggu pikiran hingga tak bisa fokus belajar. Sekolah terpaksa memberi kebijakan yang mewajibkan Ninda untuk ikut les tambahan setiap harinya agar tidak ketinggalan materi. Ninda bahkan bercerita dengan gurunya jika tiap malam ada seseorang yang menyambangi kamarnya hingga tak bisa tidur. Siang tadi, Ninda istirahat di UKS. Gadis itu berlari sambil berteriak histeris menghentikan bus sekolah yang mengantar siswa studi tour. Hal itu memicu keributan di kawasan sekolah hingga siswa yang lain ketakutan. Kepala sekolah meminta Zora untuk memberi perhatian lebih khususnya pada sikap Nadia yang sulit dimengerti. Malam harinya Zora memberikan obat dari psikiater untuk adik indigonya. Dengan mata berkaca-kaca, Ninda berkata jika ia masih sering mendengar suara aneh dan melihat bayangan manusia meski sudah rutin minum obat. Ia merasa obat-obatan itu tidak memberi dampak apapun pada penyakitnya. Apalagi setiap malam Ninda melihat seorang perempuan berdiri di sudut kamar dan menatap tajam ke arahnya. Tak jarang sosok wanita itu memanggil namanya seolah memaksa Ninda untuk ikut pergi bersama. Zora memperingatkan pengidap skizofrenia bisa sangat fatal jika tidak minum obat. Mereka tidak bisa membedakan kenyataan dan hayalan. Ninda meyakinkan kakaknya jika semua yang ia lihat adalah kenyataan. Adegan kembali ke 1 tahun lalu saat mereka pergi ke rumah lama di Bogor. Ninda yang ketiduran di perjalanan langsung panik dan meminta ayahnya untuk menghentikan laju kendaraan. Tak ada yang tahu mengapa Ninda bisa sehisteris itu. Karena jalan berkabut tebal, mereka tak bisa melihat kondisi di depannya. Seketika itu, ternyata dalam tidurnya Ninda bermimpi mereka kecelakaan. Saat terbangun, mimpi itu benar jadi kenyataan dengan kejadian yang sama persis dengan mimpinya sendiri. Sejak saat itu, Ninda mulai peka dengan hal gaib dan selalu terganggu dengan kehadiran mereka. Zora berpikir jika adiknya belum bisa melupakan kecelakaan naas yang menewaskan kedua orang tua. Ia sengaja pindah rumah ke Jakarta agar Ninda bisa merelakan semuanya dan menerima takdir hidupnya saat ini. Zora justru meminta Ninda untuk tetap kuat dan tegar dalam menghadapi setiap cobaan. Zora sendiri sudah lupa dengan pengalaman indigo di masa kecil dulu. Terlebih lagi, Wisnu dan Mira sudah tiada hingga tak ada yang bisa menjelaskan pada Zora tentang ingatan yang hilang itu. Aksa masih duduk di ruang tengah menunggu kekasihnya turun dari kamar Ninda. Ia melihat foto album lama keluarga Zora di mana kakek Adiwirya masih tersimpan rapi dalam album itu. Zora curhat terkait adiknya pada Aksa. Ia hanya ingin adiknya mengerti dengan keadaan mereka sekarang dan menerima kepergian kedua orang tua. Zora tak tahu jika adiknya indigo dan terus berpikir jika Ninda depresi berat sampai berhalusinasi. Aksa berkata ia punya kenalan paranormal yang bisa mengubah pandang hidup Zora dan Ninda. Apalagi obat-obatan medis yang diminum Ninda tidak memberi kemajuan bahkan setelah setahun menjalani terapi. Aksa yakin ada yang lain yang bisa menjelaskan kondisi Ninda saat ini, bukan terkait dengan hal medis. Zora langsung menolak dan menuding pemikiran Aksa yang primitif dan konvensional. Aksa mencoba membujuk Zora dan berkata jika kenalan paranormal itu adalah teman papa Aksa. Kekasih Zora itu sudah kehilangan sang ayah sejak 18 tahun lalu. Banyak orang berkata jika papa Aksa mati bundir, namun Aksa sendiri tidak mempercayai hal itu. Ia percaya papanya itu mati karena diganggu oleh jin jahat. Untuk meyakinkan Zora, Aksa memberikan e-book berjudul Indigo yang berisi tentang penjelasan supranatural. Aksa pamit pulang di mana Pak Yudi kembali menelpon.
Tepat jam 11 malam, Ninda terbangun kehausan dan turun ambil minum di dapur. Saat hendak kembali ke kamar, pintu samping terbuka sendiri diiringi angin kencang yang menghempas kain jemuran. Ninda menutup pintu dan berjalan pergi, namun suara wanita terdengar memanggil namanya. Ninda terpaksa menoleh ke belakang dan melihat penampakan itu, Ninda sangat terkejut sampai memecahkan gelas. Kakinya tak terhindar dari pecahan kaca tajam dan terluka parah. Zora dan asistennya turun untuk memeriksa keadaan. Ninda menangis sambil menuju ke arah jendela. Ia berkata melihat sosok wanita di luar pintu. Zora langsung emosi dan memeriksa keluar untuk mengusir wanita itu. Ninda justru semakin ketakutan dan berkata jika wanita itu ada di belakang kakaknya. Tampaknya hanya Ninda yang bisa melihat hantu wanita itu hingga Zora makin emosi. Gadis itu keluar ke arah jemuran dan tak hanya Zora yang melihat kain berwujud manusia itu, namun 2 asisten rumah juga melihat hal yang sama. Paginya, Zora bersama adiknya pergi bersama Aksa menuju ke rumah paranormal. Sesampainya di sana, Aksa memperkenalkan diri pada Dava untuk bertemu Bu Sekar. Dava sangat dingin pada orang baru dan tidak menyambut kedatangan Aksa. Elma, kembaran Dava, langsung lari ke depan dan meminta maaf atas sikap Dava yang menyebalkan. Mereka masuk ke dalam rumah dan bertemu Sekar untuk meminta bantuan. Zora sama sekali tak ingat dengan wanita itu, namun Sekar tahu apa yang terjadi dengan keluarga mereka. Setelah berbincang menjelaskan keadaan Ninda, Sekar yakin gadis itu memiliki kemampuan indigo yang kuat. Selain bisa melihat hantu, Ninda juga melihat masa depan dan melakukan retrokognisi. Semua indigo akan merasa kelelahan ketika bertemu dengan energi negatif yang sangat kuat. Walaupun Sekar adalah orang indigo, anak kembarnya Elma dan Dava tidak ada yang mewarisi kemampuannya. Tak ada yang bisa mengetahui sampai kapan kemampuan indigo mendekam pada diri seseorang. Zora langsung membawa Ninda keluar sembari pamit pergi dari tempat itu. Ia berkata semua penjelasan Sekar sangat tidak rasional dan terkesan delusional. Zora mengalihkan pembicaraan dan kecewa dengan Aksa yang mau jadi antek Pak Yudi untuk membangun hotel megah di Surabaya. Apalagi Aksa menyembunyikan semua proyek itu darinya. Sebagai pewaris perusahaan, Zora tak mau mengorbankan rakyat kecil hanya untuk kepentingan perusahaannya sendiri. Zora langsung pesan taksi untuk pulang ke rumah. Sesampainya di sana, Ninda merengek pada kakaknya untuk pergi ke rumah Bu Sekar lain kali. Ia ingin menanyakan banyak hal terkait mimpi. Zora langsung marah dan membentak adiknya. Ia menegaskan jika semua yang dikatakan Bu Sekar hanya sugesti dan tidak benar-benar terjadi. Malam harinya, Zora menonton berita di televisi yang mengabarkan kecelakaan bus studi tur Mulia Bangsa. Ninda yang sudah lelap tidur mendengar ketukan dan membuka pintu kamar untuk memeriksa. Karena tak ada siapapun di depan pintu, Ninda kembali duduk di ranjang untuk melanjutkan tidur malamnya. Ia merasa ada seseorang yang mengintai di mana sosok bayangan manusia terlihat jelas dari balik tirai jendela. Ninda yang ketakutan berlari ke arah pintu namun tak bisa dibuka karena terkunci dengan sendirinya. Sosok hantu wanita sudah duduk di atas ranjang seolah hendak berkenalan dengan Ninda. Hantu wanita itu ternyata sedang hamil dengan bersimbah darah. Ia melayang mendekati Ninda dan Zora lari kencang ke kamar adiknya dan menemukan perut Ninda terluka parah. Ninda kembali berkata jika sosok jin wanita itu datang lagi untuk menyakiti dirinya. Pintu kamar yang menutup kencang membuat Zora yakin ada hal lain yang mengganggu adiknya. Mereka langsung membawa Ninda ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Aksa dan Sekar datang menjenguk bersama Elma juga. Sekar meminta izin untuk melihat luka di perut Ninda. Bekas cakaran luka itu sama persis seperti masa kecil Zora dulu. Ninda menjelaskan jika hantu itu langsung menyerang tanpa tahu apa penyebab pastinya. Sekar meminta Zora untuk menunjukkan bekas luka cakaran di perutnya yang ternyata masih ada. Zora berkata jika bekas cakaran itu berasal dari binatang, bukan hantu.
Sekar akhirnya menceritakan semua kejadian 17 tahun silam. Ia menegaskan jika Zora dulunya juga indigo seperti Ninda. Ia sudah menutup mata batin Zora dan menghilangkan ingatan anak itu dengan mode hipnotis. Untuk mengembalikan ingatan Zora, mereka melenggang pergi ke rumah lama dan melihat lukisan wanita hamil di atas kamar. Sekar menegaskan sosok hantu wanita hamil itu bernama Widuri yang sering menemani Zora bermain peta umpet. Bahkan lukisan hantu itu adalah karya Zora sendiri. Meski Sekar sudah mengusir hantu itu dari kehidupan Zora, kini ia mengincar Ninda. Hantu Widuri selalu mencari mangsa dari anak-anak indigo agar lebih mudah menguasai jiwa raga mereka. Cakaran di perut adalah cara awal untuk menandai calon tumbal. Elma meminta ibunya untuk menutup mata batin Ninda seperti yang dilakukan pada Zora. Sekar menegaskan kasus Ninda lebih rumit karena kemampuan indigonya jauh lebih kuat dan terus berkembang. Apalagi hantu Widuri sudah pernah diusir oleh Sekar dan kini bisa datang lagi. Artinya kekuatan hantu itu sudah melebihi kekuatan yang dulu. Sekar memperingatkan Ninda bahwa hantu itu akan datang lagi untuk merasukinya. Ia berpesan agar Ninda terus melawan dan jangan membiarkan hantu itu masuk. Untuk membantu Ninda, kemampuan indigo Zora harus dibuka kembali dan melawan Widuri bersama-sama. Konsekuensinya, Zora akan mengalami gangguan yang sama seperti Ninda di setiap pagi. Pagi itu, dua asisten rumah tangga Zora merengek berhenti karena takut diteror hantu. Bahkan, sopir pribadi dan tukang kebun pun ikut resign juga. Dalam kondisi yang sangat kalut, Zora memutuskan untuk menunda pernikahannya dengan Aksa. Ninda memasang tasbih di gagang untuk melindungi penghuni rumah dari gangguan jin jahat. Mereka berdua berusaha untuk saling menguatkan satu sama lain. Zora sendiri belum dibuka mata batinnya karena butuh waktu untuk mempersiapkan mental. Di malam yang telah larut, Ninda terkejut melihat tasbih dari Bu Sekar putus berserakan. Suara hantu wanita kembali terdengar dari luar rumah. Sosok itu kembali mendekati Ninda untuk masuk ke tubuhnya. Ninda lari ke kamar kakaknya di mana gagang pintu mulai bergerak dengan sendirinya. Ninda bersembunyi di balik selimut, sementara Zora memberanikan diri untuk menghadang yang datang. Saat pintu terbuka, Zora tak bisa melihat sosok hantu apapun di sana. Hantu itu melayang ke arah Ninda dan masuk ke dalam selimut seketika itu. Tubuh Ninda diseret keluar dari kamar dan disembunyikan di rak bawah tangga. Zora panik bukan main melihat luka cakaran baru di kaki adiknya. Menyadari akan eksistensi makhluk gaib, Zora mulai mendekatkan diri pada Ilahi. Ia menjalankan ibadah dengan rajin agar jiwanya siap menghadapi cobaan terberat di sepanjang hidup. Setelah memantapkan hati, Zora pun siap untuk dibuka kembali mata batinnya. Kali ini kemampuan indigo Zora tidak bisa ditutup kembali setelah terbuka lagi. Sekar mengusap air ke alis Zora dan membacakan mantra pembukaan mata batin. Langit yang terang berubah menjadi mendung hingga suasana siang menjadi gelap gulita. Seketika itu, Zora melihat ibu dan ayahnya di ruang persalinan di mana Zora bayi menangis di pelukan. Semua ingatan masa lalu yang terlupakan menyeruak ke permukaan membuat Zora akhirnya mengerti apa yang dirasakan Ninda selama ini. Saat mata batinnya ditutup, sosok hantu wanita itu bertengger di atas kepala Zora dan menatap mata Sekar dengan penuh kebencian. Sekar mengusir iblis itu hingga gejolak energi mengedipkan aliran listrik lampu kamar. Seketika itu, sosok iblis wanita terhempas sebagai debu yang berhamburan ke udara seiring menutupnya pintu balkoni. Setelah tersadar dari semua ingatan yang terlupakan, Zora langsung jatuh pingsan. Tak hanya sebentar, Zora jatuh pingsan selama 2 hari penuh. Malamnya, Zora sudah bisa duduk dan berkomunikasi seperti biasa. Wajahnya terlihat pucat pasi tanpa ada asupan makanan dan minuman selama pingsan. Setelah sadar, mereka harus segera membawa Zora menemui Bu Sekar. Tapi karena lukisan Zora yang rusak, gadis itu memilih untuk pergi ke rumah galeri. Sekar berjalan sendiri ke tempat lukisan yang rusak dan langsung memeriksa dengan detail. Ia melihat seorang pria berdiri di pojokan dan memperingatkan orang itu untuk pergi karena rumah galeri sudah tutup. Anehnya, pria itu sama sekali tak merespon dan bayangannya tak nampak di cermin.
ternyata, wala. Zora yang ketakutan berlari keluar, namun semua pintu terkunci dengan sendirinya. Ia bergegas melalui pintu samping dan berusaha secepat kilat untuk membuka kuncinya. Sosok hantu pria berpeci melayang semakin dekat hingga tiba-tiba Zora bersembunyi di ruang penyimpanan yang dingin dan mendengar suara wanita dari arah patung penari. Patung penari itu mulai berdiri dan berlenggak-lenggok mendekati Zora. Ia berlari ke ruang sebelah dan menutup pintu dengan perabotan. Tiba-tiba Zora. Aksa langsung memeluk kekasih indigonya yang menangis ketakutan. Mereka langsung melenggang pergi ke rumah Bus Sekar. Karena Widuri bisa mematahkan pelindung gaib, maka hanya mereka berdualah yang bisa membentengi diri. Sebelum mempelajari cara bertarung dengan sosok astral, Elma meminta Ninda untuk wudhu dan sholat terlebih dahulu. Ninda penasaran dengan Dava yang tak pernah bicara. Elma menuturkan kembarannya itu sudah 2 tahun tak mau buka suara, tepatnya setelah ayah mereka meninggal dunia. Selama ini Sekar menyembunyikan kemampuan indigonya dari anak-anak karena tak mau membebani mental Elma dan Dava. Hanya Anwar, suami Sekar, yang mengetahui kemampuan istrinya itu. Di masa kecil, Sekar diusir oleh keluarga karena dianggap gila. Elma menceritakan kasus yang diatasi ibunya di mana sang ayah membantu sebagai asisten seperti Elma sekarang. Sekar dan Anwar melakukan eksorsisme di tubuh pasien yang memberontak mirip seperti Ed dan Lauren Warren. Rancang pasien yang kerasukan itu sampai melayang di udara, namun Anwar bersama istrinya tetap membaca doa dari ayat Al-Quran. Setelah pasien bernama Nina mulai tenang, mereka melepas ikatan di tubuh anak itu dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Anwar membawa Sekar pergi dari tempat itu, namun lampu berkedip menandakan kedatangan energi baru yang lebih kuat. Sekar menegaskan bahwa tugas mereka belum tuntas. Bersama Anwar, ia mencari sumber dari energi negatif yang memenuhi ruangan. Tiba-tiba, tubuh Anwar melayang tinggi ke atap rumah dan setelah Anwar meninggal, Elma dan Dava akhirnya tahu semua hal yang disembunyikan ibunya. Saat Ninda ambil air wudhu, sosok hantu muncul dari balik tirai kamar mandi. Gadis itu memberanikan diri untuk menyibak tirai yang menghalangi, namun sosok bayangan menghilang entah kemana. Saat hendak pergi, tangan hantu wanita keluar dari bak mandi dan mencekik leher Ninda. Tubuh gadis itu diserang dengan kekuatan yang sangat besar hingga kepalanya berdarah terbentur tembok. Ninda merangkak pergi menjauhi sosok hantu wanita hamil yang bangkit dari bak mandi. Hantu itu berjalan mengikuti dan di mata Sekar dan Zora, hantu wanita itu sedang mencekik Ninda, sementara di mata Elma dan Aksa, tubuh Ninda seperti melayang ke udara. Sekar langsung menyerang dengan energi dalam tubuhnya sendiri hingga membuat iblis itu mengerang kesakitan. Akhirnya, sosok hantu itu lenyap bagai debu, tertiup angin dan tubuh Ninda terhempas ke lantai kamar mandi yang dingin. Sekar berlari mencari keberadaan hantu wanita hamil yang bersembunyi di dalam rumahnya sendiri. Ia tahu hantu itu tak suka jika ada yang mencampuri urusannya. Sekar menantang hantu wanita itu untuk duel dengannya 1 lawan 1. Naasnya, tubuh Elma dilempar ke udara dan mendarat tepat di pagar runcing. Putri kesayangan Sekar mati dibunuh hantu wanita yang jahat dan keji. Paginya mereka memakamkan jasad Elma yang telah tiada. Sementara itu, Ninda masih menjalani perawatan medis di rumah sakit setelah jatuh pingsan di kamar mandi. Sekar dan Dava memendam kesedihan yang jauh lebih menyakitkan dari kehilangan seorang ayah. Dava semakin menyalahkan kemampuan indigo ibunya yang selalu mengorbankan keluarga sendiri. Dava mempertanyakan hati nurani ibunya yang selalu mementingkan klien daripada keselamatan suami dan anaknya. Sekar menegaskan jika ia lebih memilih dirinya yang mati daripada Elma atau Anwar. Tak ada satu orang pun di dunia yang mau jadi indigo dan merasakan teror di setiap malamnya. Sekar melenggang pergi meninggalkan Dava sembari berkata jika kehadirannya di dunia memang benar sebuah kutukan seperti apa yang dikatakan kakek nenek.
Di waktu yang sama, dokter belum bisa mendiagnosa penyakit Ninda yang kini dinyatakan semi koma. Sekar menjenguk kondisi Ninda di rumah sakit meski dirinya baru saja kehilangan seorang anak. Zora langsung meminta maaf pada Sekar atas apa yang menimpa Elma. Sekar menegaskan bahwa kematian berada di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Zora berkata saat Widuri mencekik Ninda, hantu wanita itu sempat melihat ke arah Zora. Dari dua mata yang bertaut, Zora bisa merasakan masa lalu Widuri yang kelam. Ternyata apa yang menimpa Widuri ada kaitannya dengan keluarga besar Zora. Untuk menjelaskan apa yang terjadi, mereka pergi ke warung makan di mana Zora mulai melukis hasil penerawangan retrokognisi. Kakek Zora yang bernama Adiwirya duduk bersama istrinya Rani di meja makan membicarakan hantu wanita hamil yang sedari dulu sudah meneror sang nenek. Nenek Zora adalah seorang indigo dengan kekuatan besar. Ia bisa mengetahui masa lalu hantu dari kehidupan sebelumnya. Zora melalang buana menembus dimensi waktu hingga berada di ratusan tahun lalu. Ia bisa melihat sosok Widuri yang hamil 7 bulan di kampung halaman. Rani tampak memperhatikan wanita hamil itu dari kejauhan. Hingga di suatu malam, Adiwirya dan Rani menumbalkan Widuri demi mendapatkan kekayaan yang melebihi batas kemampuan manusia biasa. Rani menusuk perut Widuri menggunakan keris gandrung hingga 2 nyawa mati dalam waktu yang sama. Setelah ritual pesugihan di dalam Pentagon Iblis, Adiwirya dan Rani berhasil mendapatkan kekayaan tanpa batas. Mereka yang semula tinggal di Gubuk Reot kini bisa membangun rumah megah jauh lebih mewah dari hotel bintang 100. Mereka yakin dengan tumbal sempurna, semua keturunan Adiwirya bisa hidup mulia dan sejahtera tanpa perlu lelah bekerja. Mereka menimang seorang anak yang diberi nama Mira Adiwirya. Sekar menuturkan bahwa Rani, nenek Zora, menyalahgunakan kemampuan indigonya untuk membuat perjanjian langsung dengan Raja Iblis. Konsekuensi dari ritual itu adalah kebangkitan energi jahat baru yang mewakili dendam Widuri. Saat Rani menimang bayi, sosok hantu Widuri muncul di balik tirai jendela. Rani berjalan mendekati jendela di mana sosok Widuri sudah berdiri di samping keranjang bayi. Rani tahu niat kedatangan Widuri adalah untuk merebut raga anaknya. Ia sengaja mengakhiri hidup agar anak turunnya bisa selamat dari kutukan Widuri. Karena Mira terlahir sebagai manusia normal tanpa kekuatan indigo, Widuri tidak bisa mengganggu Mira untuk menuntaskan dendam. Widuri rela menunggu generasi selanjutnya di mana Zora dan Ninda terlahir indigo. Hantu wanita yang sudah memedam angkara murka ratusan itu bangkit dengan kekuatan besar untuk meluapkan segala kemarahan di masa lalu. Di telinga Zora, Widuri berbisik jika ia ingin melahirkan seorang anak karena ia mati sesaat sebelum melahirkan. Sekar melamun membayangkan banyaknya kejadian yang akan terjadi jika Widuri berhasil melahirkan seorang anak. Sosok yang bangkit dari neraka itu akan melahirkan anak dari alam kematian dan merubah peradaban manusia menjadi semakin tak karuan. Jika anak Widuri berhasil dilahirkan, maka kemaksiatan akan semakin merajalela dan menguasai bumi hingga kiamat tak terelakkan lagi. Sekar sendiri belum menemukan cara terbaik untuk meredam kemarahan dan keinginan Widuri. Ia meminta Zora untuk terus menjaga Ninda sambil menunggu petunjuk dan clue selanjutnya. Untuk sementara waktu, Ninda yang sudah boleh rawat jalan dibawa ke rumah Sekar agar keselamatannya lebih terjamin. Zora ikut menetap di rumah Sekar dan mengalirkan energi positif ke tubuh Ninda setiap harinya. Dengan cara itu, mereka berharap Ninda bisa segera sadar dari kondisi semi koma. Aksa gantian menjaga Ninda dan meminta Zora untuk makan. Zora tampak sangat lapar dan menyantap makanan dengan lebih cepat. Ia melihat sekelebat bayangan mirip Aksa dan berjalan menghampirinya. Ternyata Pak Agus, kepala asisten rumah tangga di rumah masa kecil Zora, muncul di hadapannya. Pak Agus adalah papa Aksa yang diduga mati bundir. Zora mencoba berkomunikasi dengan ayah kekasihnya itu. Zora kembali melakukan perjalanan retrokognisi ke masa lalu saat Pak Agus masih bekerja di rumah lama. Kala itu, Bogor tahun 2005, Pak Agus melihat kakeknya Adiwirya keluar larut malam. Ia mengikuti sang majikan yang ternyata melakukan ritual tepat di bawah pohon beringin saat bulan purnama tiba. Adiwirya mengubur semua tumbal pesugihan tepat di bawah pohon beringin yang tumbuh subur dengan daun yang lebat.
Ia mempraktekkan pemujaan setan seperti yang diajarkan Rani hingga Agus melongo melihat kenyataan mengerikan itu. Agus yang mengintip dari kejauhan pun kepergok oleh Adiwirya karena tak sengaja menginjak ranting patah. Adiwirya mengejar Agus dan mencekiknya sampai mati. Esok paginya jasad Agus ditemukan tak bernyawa di atas pohon. Banyak orang berkata jika pria itu bundir karena terlilit hutang. Hanya Aksa dan ibunya yang melihat kejanggalan dari kematian Pak Agus karena sebenarnya keluarga Aksa tidak memiliki hutang dengan siapapun juga. Zora menangis mengetahui kenyataan itu di mana arwah Pak Agus menghilang dengan senyuman. Zora menceritakan semua kejadian itu pada Pak Aksa, di mana Pak Agus mati dibunuh kakeknya dan dikubur di halaman belakang rumah lama bersama para tumbal lainnya. Zora meminta maaf atas kesalahan sang kakek yang tega membunuh Pak Agus. Sekar berkata bahwa tumbal bisa dihancurkan saat berhadapan langsung dengan rohnya. Karena tubuh Widuri dijadikan tumbal pertama, maka mereka bisa menghancurkan jasadnya agar roh Widuri tidak lagi berkelana di dunia manusia. Sekar berencana membakar jasad Widuri yang ditanam di bawah pohon beringin itu. Aksa menawarkan diri untuk membawa jasad dari Bogor karena ada jenazah ayahnya juga di sana. Sekar menegaskan ritual penumbalan selalu dilakukan jam 11 malam tepat di saat Ninda mendapat gangguan gaib. Sekar meminta Aksa untuk bergegas pergi karena jasad tumbal harus dihancurkan sebelum jam 11 malam tepat di bawah bulan purnama malam itu juga. Saat Aksa menyetir ke Bogor, Pak Yudi memberi pesan bawahannya untuk mengirim uang suapan ke kepala desa. Dengan penuh keyakinan, Aksa membalas pesan itu bahwa ia keluar dari proyek dan dari perusahaan. Sesampainya di Bogor, Aksa menemui tetangga lama yang sudah dihubungi untuk membongkar makam di bawah pohon beringin. Tetangga Aksa menuturkan jika mereka sudah menggali tapi baru menemukan satu peti mayat. Aksa menyambangi halaman belakang di mana peti mayat itu berisi tulang belulang yang sudah hancur. Di tempat lain, Dava mulai membuka hati untuk membantu tugas ibunya. Ia tak lagi marah apalagi benci setelah membaca buku harian Elma. Dava bahkan sudah menyiapkan segala kebutuhan ritual agar ibunya tidak kelelahan bekerja sendirian. Selang beberapa jam berlalu, Aksa mengabarkan 15 menit lagi ia sampai di Jakarta. Waktu sudah menunjukkan pukul 10:40. Mereka harus bergegas menyambut Aksa di depan rumah agar bisa segera menghancurkan jasad para tumbal pesugihan. Sementara itu, Aksa menyetir mobilnya sendirian mengalami kecelakaan hebat di mana truk besar mendorong mobilnya ke dalam jurang. Mobil itu terguling menuruni tanah dan menghantam bebatuan. Aksa masih bisa merangkak keluar untuk menyelamatkan diri meski tubuhnya bersimbah darah. Ternyata truk yang menabrak mobil Aksa adalah pesuruh Pak Yudi yang marah dengan ancaman Aksa. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 di mana ponsel Aksa tak bisa dihubungi. Sekar meminta Zora untuk bersiap menyatukan energi dan menghalau iblis Widuri. Semua lilin di dalam kamar Ninda mulai padam dan lampu berkedip sangat cepat. Hantu wanita itu melayang ke kamar Ninda dan Sekar berusaha menyadarkan Zora yang terkena serangan mematikan. Naasnya, tubuh Zora berhasil dikuasai iblis hingga kejang-kejang dan urat nadi keluar ke permukaan kulit. Setelah penantian sangat panjang, hantu Widuri berhasil menguasai tubuh Zora dan tersenyum riang gembira. Widuri yang merindukan rasanya menjadi manusia memaksa Dava untuk memberinya makan. Ia menyantap semua makanan dengan sangat lahap, bahkan air putih terasa nikmat. Widuri berkata kekayaan Adiwirya sudah menjadi miliknya karena ia berhasil membuat perjanjian lain dengan setan. Setelah beberapa menit tak sadarkan diri, Aksa bangkit mengambil ponsel untuk menghubungi Sekar. Setelah mendengar kabar dari Aksa, Sekar mulai menyusun rencana. Ninda bangkit dari semi koma setelah arwah Widuri berhasil menguasai raga Zora. Sekar meminta Ninda untuk mengumpulkan kekuatan dan membantu Zora merebut raganya kembali. Widuri mulai menggoda Dava untuk melakukan hubungan di luar pernikahan. Sekar mengintip dari anak tangga. Ia meminta Ninda untuk pergi menyelamatkan Aksa dan membawa jasad tumbal dengan segera. Dava dan Sekar membawa tubuh Zora ke atas meja untuk dilakukan eksorsisme. Saat Sekar membaca mantra pengusiran setan, tubuh Dava terpental jauh karena tak kuat menahan energi besar yang menerjang. Widuri mencekik leher Sekar dan menghantam tubuh wanita itu ke meja kaca sampai pecah. Dava langsung murka dan memukul punggung Zora dengan kursi.
Gadis itu tak merasakan sakit sama sekali dan berbalik menyerang Dava hingga tubuh pemuda itu menghantam cermin. Dava dan Sekar tak sadarkan diri melawan kekuatan jahat Widuri. Sementara itu, Ninda masih berada di perjalanan menuju ke lokasi kecelakaan di Jalan Bahari. Ternyata sudah banyak warga dan polisi yang sibuk mengevakuasi. Ninda menerobos garis polisi untuk memeriksa kondisi Aksa. Meski tubuhnya penuh darah, Aksa masih bisa berkata jika jasad Tumbal masih berada di dalam mobilnya. Ninda lari menuruni jurang untuk mendapatkan jasad Tumbal itu. Di tempat lain, Dava kembali tersadar di mana iblis Widuri masih berusaha menyerangnya. Saat menatap ke cermin, Zura memohon pada Widuri untuk mengembalikan raganya. Widuri di sisi luar cermin menegaskan jika raga itu sudah menjadi miliknya dan Zura harus menerima takdirnya sebagai budak iblis. Ia juga mengancam hendak membunuh keluarga Zura jika gadis itu terus melawan. Widuri langsung mengejar Dava yang bisa membuatnya hamil lagi. Dava lari kian kemari, sementara Widuri mulai murka dan mengambil senjata. Setelah berhasil menusuk Dava, mereka berdua jatuh dari lantai 2 dan membuat Dava pingsan lagi. Widuri masih bisa bangkit dan menyerang Dava lagi. Sekar tersadar dari pingsan langsung mengambil tasbih untuk menghalangi niat jahat Widuri. Tasbih itu dililitkan ke leher di mana Widuri meronta kesakitan sambil melangkah mundur. Mereka menabrak jendela kaca dan terjatuh berdua. Widuri mencekik leher Sekar di mana Dava tersadar dan langsung menarik tubuh Zora. Untungnya, Ninda sudah sampai di rumah itu dengan membawa kain berisi tulang belulang manusia. Dengan segala perlengkapan ritual, Sekar langsung membaca mantra penyegelan gaib agar iblis tak bisa lagi menggunakan arwah Widuri untuk membuat keonaran di muka bumi. Sementara itu, Dava dan Ninda berusaha keras untuk menahan tubuh Zora yang terus memberontak. Sekar bersiap memasukkan jasad Tumbal itu ke dalam api perapian. Dari belakang, Zora berlari kencang menghampirinya di mana Sekar melempar jasad Tumbal ke dalam api neraka. Seketika itu, tubuh Zora melayang di udara dan menyemburkan bulir asap hitam ke angkasa. Setelah iblis Widuri hancur terbakar, Zora terbaring lemah di atas meja dan tersadar berada di dalam raga. Dava meragukan teror iblis Widuri yang seakan sirna. Pembakaran jasad Tumbal itu dilakukan setelah bulan purnama berakhir. Sekar sendiri tak yakin jika teror itu sudah benar-benar berhenti. Namun setidaknya mereka sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Esok harinya Aksa menguburkan jasad tulang belulang sang ayah di pemakaman yang jauh lebih layak. Sementara itu Sekar dan Dava mengunjungi makam Anwar dan juga Elma. Setelah melewati badai, Sekar dan Dava mulai menata hidup mereka dan bersiap menghadapi cobaan selanjutnya. Villa megah di Bogor akhirnya dijual sementara Pak Yudi berhasil ditangkap KPK. Rumah Sekar diubah menjadi panti asuhan untuk memberi dampak positif bagi mereka yang membutuhkan uluran tangan darinya. Zora melenggang ke jenjang pernikahan dan resmi menjadi istri Aksa. Kini mereka tinggal di rumah baru sebagai pasangan suami istri yang berbahagia. Selang beberapa bulan kemudian, Zora hamil anak pertama. Ia membaca buku harian Elma yang dipinjamkan Dava. Aksa menuturkan meski anaknya nanti indigo, ia akan tetap menyayangi setulus hati. Zora terenyah melihat sekelibat bayangan melintas di depan pintu kamar. Ia langsung pergi memeriksa Ninda yang ternyata sedang menangis sendirian. Ninda berkata jika ia baru saja memimpikan kekacauan besar yang melanda bumi. Ia melihat peradaban yang gelap gulita tanpa ada cahaya dari sang ilahi. Zora berpikir jika anak kandungnya itu mungkin saja perwujudan lain dari anak Widuri. Ia membuka perut yang masih membekas luka cakaran setan. Zora teringat dengan perjanjian iblis yang dilakukan kakek Adiwirya dan film pun berakhir. Dengan alur cerita yang rapi dan resolutif, film ini berhasil membangun ketegangan secara pasif dan menampilkan efek CGI yang impresif. Sengaja dibuat open ending, film ini memberikan bocoran sequelnya sendiri di mana teror kegelapan masih terus berlanjut. Pesan moral yang dalam dan gelap pun sengaja ditonjolkan untuk memberi peringatan bahwa manusia hanya bagian kecil dari alam semesta raya. Sehebat apapun orangnya, tetap tidak akan bisa melawan kehendak dan takdir Tuhan. Keserakahan, rasa haus akan kekuasaan, dan keinginan jadi kaya secara instan memaksa manusia untuk ambil jalan pintas.
Meski terlihat berbuah manis, namun keserakahan itu bagai racun yang setiap tegukan menimbulkan efek domino yang tragis. Tak hanya dirasakan oleh satu generasi, perjanjian iblis biasanya terus diwariskan ke anak cicit hingga kekacauan menyelimuti bumi. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarep.